Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Reco Sutoyo hari ini Sabtu 22 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-10. Firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Bahasa Batak Toba di 2 Musa 34 ayat 10, "Dunginin na Jehovah ma, idama, au mabay padan diadupan ni sadok bangsoon, au mabahek kalongangan, akan nasudung masa di sadok tanoon, dohot di tonga-tonga ni saluhut akka bangso parbigu. Iko sadok bangso dongami marnida jadi-jadian ni Jehovah, ay nasokal sehali doi nanaing bahenoko tuho." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini merupakan bagian dari perjanjian yang diperbaharui antara Tuhan dan bangsa Israel setelah kejadian penyembahan anak lembu emas. Tuhan berbicara kepada Musa dan menyatakan janjinya yang luar biasa di depan seluruh bangsa Israel. Ketika kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan bekerja untuk banyak hal dengan cara yang ajaib. Dituliskan di Alkitab bahwa Tuhan dapat membelah air Laut Merah di Keluaran 14 ayat 21. Selain itu Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat, diantaranya mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 7-11. Membangkitkan seorang yang sudah mati 4 hari lamanya, Yohanes 11 ayat 43-44, berjalan di atas air, Markus 6 ayat 48, dan masih banyak lagi yang Tuhan lakukan. Nats ini menunjukkan dahsyatnya kuasa Tuhan dalam melakukan segala sesuatu dan yang menentukan hidup matinya bangsa-bangsa. Tuhan ingin agar melalui umatnya Israel, segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Kita lihat di ayat 10b. Dari apa yang kita baca dalam Alkitab, Tuhan sedang mengerjakan banyak perkara-perkara besar dan indah di seluruh dunia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan semua janji yang telah diucapkannya tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan janjikan itu akan kita terima apabila kita memiliki motivasi yang benar, hati yang tulus, iman yang besar, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita telah melakukan bagian kita, maka tunggulah saatnya Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sedikit pun. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari nats ini. Pertama, tentang perjanjian Tuhan. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Pernyataan ini menegaskan komitmen Tuhan tetap setia kepada umatnya, meskipun telah gagal dalam ketaatan. Perjanjian ini adalah bentuk dari kasih karunia Tuhan yang selalu siap memberikan kesempatan kedua bagi umatnya. Yang kedua, tentang perbuatan ajaib. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Pernyataan ini memperlihatkan kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah-tengah umatnya, sehingga tidak ada keraguan mengenai siapa yang memimpin dan melindungi mereka selain daripada Tuhan. Ketiga, kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Pernyataan ini bertujuan tidak hanya akan memberkati Israel, tetapi menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, sehingga melalui umatnya, nama Tuhan
dimuliakan. Keempat, tentang keajaiban dan keagungan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang jauh melampaui pemahaman dan harapan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan menginginkan hubungan yang intim dan selalu merindukan perbuatannya yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk selalu percaya bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan komitmen yang tidak akan pernah dia ingkari. Dengan iman, kita dapat mengharapkan mujizat-mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hidup kita seharusnya mencerminkan perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat kehadiran dan kuasa-Nya melalui kita. Marilah kita selalu mengakui dan menghormati keagungan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tindakan ini akan menumbuhkan rasa syukur dan penyembahan yang tulus dalam hati kita. Dengan merenungkan ayat ini, kita semakin memahami betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita telah gagal dan jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk kembali kepadanya. Maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi media Tuhan menunjukkan pekerjaannya yang ajaib? Marilah kita hidup dalam iman yang teguh dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dan untuk janji-janji-Mu yang selalu Engkau tepati. Meskipun kami sering jatuh dan gagal, Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tolong kami untuk selalu mengharapkan mujizat-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga mereka dapat melihat kebesaran dan keagungan-Mu melalui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam keajaiban kasih dan anugerah Tuhan. Immanuel.